Ministry. Yuk bersama-sama kita bersyukur in Jesus name. Tuhan buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan membimbing diriku dengan kasih dan kuasanya. Tuhan buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Tuhan buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Tuhan buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Yesus menuntunku, sungai di gurun dilewati. Amin. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Percayalah saat ini Tuhan buka jalan. Yes, Yesus buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Tuhan buka jalan. Siapa yang percaya kita adalah miliknya Tuhan, dan jalan buntu apa yang sedang kita hadapi hari ini, tidak percuma dan tidak sia-sia kita berharap dan berdoa kepadanya, karena Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan atas setiap kebuntuan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Percayalah dan katakan, Yesus buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Dialah Tuhan Yesus. Yesus buka jalan. Amin. Yes, hayo. Yesus buka jalan saat tiada. Siapa yang sudah mengalami, ketika mengalami kebuntuan dan Tuhan tolong buka jalan. Saya menjadi saksi, sudah mengalami. Bahkan banyak hal Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya. Tuhan buka jalan. Maka saya hidup hari ini, saya mau bersaksi bahwa sampai hari ini Yesus Tuhan sanggup membuka jalan untuk apa kebuntuan yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Di belantara Yesus menuntunku, pergumulan, kebuntuan akan terbuka. Amin. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Percayalah bahwa saat ini Tuhan Yesus sanggup membuka jalan. Amin. Yes, Tuhan buka jalan saat tiada jalan,
Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Yesus menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Tuhan pasti tolong. Dia buka jalan dengan cara yang ajaib. Tuhan pasti tolong. Dia akan membuka jalan buntu yang sedang engkau alami hari ini. In Jesus' name. Amen. Ya, shalom semuanya yang terkasih, yang pemirsa di YouTube, pemirsa di Facebook, pendengar di grup doa WhatsApp, IBM, I Believe Miracle, dan di grup doa Telegram, IBM, I Believe Miracle, serta Bapak Ibu sekalian yang menerima pelayanan ini melalui snack video, Instagram, Twitter, TikTok. Puji Tuhan, Pastor Randy menyapa dan salam kenal ya bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Senang banget bisa hadir dan bisa menjadi berkat buat seluruh pemirsa sekalian yang ada. Pelayanan ini adalah pelayanan doa, membantu mendoakan. Dan karena dulu saya sakit, Tuhan Yesus jamah, dan hari ini banyak juga kesaksian Tuhan Yesus tolong orang-orang yang sedang sakit dalam doa. Sehingga pelayanan ini boleh hadir menjadi membantulah Bapak Ibu yang sedang sakit. Kami hamba Tuhan hadir membantu mendoakan. Tapi sebetulnya kan saudara-saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus juga bisa berdoa sendiri. Tapi barangkali mau dibantu didoakan ya, kami hadir melalui live streaming ini mengajak berdoa bersama-sama ya, karena doa orang benar besar kuasanya, amin. 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, amin, dan memberkati. Tuhan bertahta di puji-pujian, amin. Kita dalam sharing ini kita memuji Tuhan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur hatinya pasti bersuka cita, dan juga tensinya, amin, normal dong. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau darah tinggi, marah-marah, nanti tensinya up and down, bahaya, bisa tekanan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah orang yang lemah. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang lemah tubuh, atau barangkali lemah segi pekerjaannya, atau mungkin lemah dalam hal keuangannya. Kadang-kadang orang yang lemah itu ketika berseru tidak terlalu banyak yang memperhatikan. Berbeda kalau sebaliknya. Tetapi di sini firman Tuhan hadir, firman kasih, bahwa ketika orang lemah berseru, mungkin tidak banyak yang memperhatikan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu yang sedang lemah hari ini, termasuk sedang lemah tubuh. Yuk kita mendengar sabda firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur ya. Kita melihat pasal 41 mulai ayat 2 ya sampai ayat yang ke-3 ya.
di sini ayat yang 4, antara 3 dan 4 ini menjadi satu. Kita baca kitab Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat, ya. Demikianlah firman Tuhan, dan selamat mendengarkan yang terkasih. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Siapa yang rindu? Dimulai dari saya mau dong. Saya mau disebut salah satu oleh Tuhan menjadi orang yang berbahagia. Dan tentu kita mau seperti hatinya Tuhan, memperhatikan orang lemah. Kalau orang yang hebat, orang yang kuat, itu seperti misalnya kuat, dia punya ada prajurit, ya, dia punya kekuatan, misalnya kekayaan, ya, itu banyak yang memperhatikan. Tapi orang lemah mungkin tidak banyak atau sedikit yang memperhatikan. Tapi di sini Tuhan memberikan firman kasih. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi orang itu tidak boleh sombong. Mungkin kita hari ini baik-baik saja. Kita tidak pernah tahu, bisa saja tiba-tiba terinfeksi radang di ginjal, di lever. Kita tidak tahu waktu kita bawa sepeda motor atau bawa kendaraan atau naik ojek. Kalau kurang hati-hati, mungkin licin bisa tergelincir, atau padat jalan mungkin bisa kesenggol dan luka. Maka saya pribadi belajar untuk menaruh detik-detik, menit-menit hidupku ke depan pada perlindungan Tuhan. Amin. Dan di sini Tuhan memberikan dalam kitab Mazmur sebuah bacaan yang sangat indah, bahwa menjadi pribadi yang suka memperhatikan orang susah, orang lemah, intinya mereka perlu ditolong, dan kita tergerak dan bergerak mau menolong orang-orang yang sedang lemah. Kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata akan meluputkan dia pada waktu celaka, akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Amin. Tuhan tidak membiarkan orang yang berbahagia ini, yaitu yang suka memperhatikan orang lemah, orang yang susah, bukan dibully, bukan dihina, bukan dicemooh, bukan direndahkan, bukan. Tapi diperhatikan, dibantu, disupport, didoakan, didukun hidupnya, supaya dia memiliki kesetaraan hak. Sesama manusia tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di posisi yang mungkin lebih baik dari orang pada umumnya, itu berarti Tuhan kasih kepercayaan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Dan orang-orang yang memperhatikan saudara-saudara yang sedang lemah, amin, merangkul satu dengan yang lain, Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Kita lanjut ayat berikutnya Bapak Ibu. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu
waktu sakit. Mungkin statement yang Pastor akan ngomong setelah ini tidak banyak yang Bapak Ibu pernah dengar, tapi saya mau kasih tahu. Apa itu? Tuhan sendiri akan menjenguk Bapak Ibu yang suka memperhatikan orang lemah. Keren gak? Saya ulangi statement ini. Tuhan sendiri yang akan menjenguk ketika engkau sedang sakit. Engkau adalah pribadi yang suka memperhatikan orang yang lemah. Wow. Tuhan sendiri yang akan menjenguk ketika engkau sakit. Coba kita lihat ayat penunjangnya satu ya. Di dalam, kita maju dulu satu ayat. Di dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur kita lihat sekarang pasal 40 ya. Kita mundur satu pasal Bapak Ibu. Kitab Mazmur pasal 40. Ini Pastor mau kasih, kita baca sama-sama firman-Nya, rema yang Pastor kasih tahu statement ini bahwa ketika engkau sedang sakit, Tuhan sendiri yang akan menjenguk engkau. Kitab Mazmur 40 ayat yang kedua ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan apa? Mendengar teriakku minta tolong. Jadi sebuah kehormatan disebut berbahagia apabila kita menjadi orang percaya yang suka memperhatikan orang yang lemah. Amin. Diluputkan dari celaka. Amin. Dan ketika sedang lemah, sedang sakit, Tuhan sendiri akan menjenguk dan mendengar doa-doa mereka, doa-doa kita, doa-doa orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Kita sekarang kembali kitab Mazmur pasal 41. Karena kalau misalnya kita menjadi orang yang sombong, merasa kuat, tapi kita suka merendahkan orang-orang lemah, jangan sampai kisah Mazmur 41 ini terjadi atas hidup kita. Orang yang kuat kalau sedang sakit itu biasanya lebih banyak orang yang membesuk. Membesuk itu kata lain menjenguk. Tapi di sini kita perhatikan ada sebuah sifat manusia yang kita perlu baca dan Pastor share sedikit, ya. Kitab Mazmur pasal 41, kita lihat sekarang ayat 5. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tadi kelanjutan daripada kitab Mazmur ayat yang keempat, pasal 41. Orang yang berbahagia ketika sakit, Tuhan akan membantu dia di ranjangnya, ya. Itu saudara-saudara melihat di ayat yang ke-4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Wow, keren banget. Amin. Saya rindu menjadi pribadi yang disebut berbahagia karena kesukaanku salah satunya memperhatikan orang lemah, membantu orang susah. Kayaknya saya belum pernah tahu deh ada orang bangkrut, ada orang miskin karena membantu orang lemah. Biasanya
orang itu bisa bangkrut kalau dia bermain judi. Apalagi terlalu berspekulasi bisnis, akhirnya drop, rugi, akhirnya mengalami kebangkrutan. Tapi kalau namanya orang membantu sesama, membantu orang lemah, membantu orang berkekurangan, kayaknya kita belum pernah dengar deh. Kalau pastor sih belum, entah Bapak Ibu. Iya kan? Belum pernah ada orang yang pastor tahu sih, buku pun belum pernah saya baca, menjadi miskin karena membantu orang lemah. Yang ada justru dia berbahagia. Betul firman Tuhan, amin. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Bahkan ketika mereka sakit, Tuhan menjenguk mereka. Amin. Tapi kita perhatikan ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah ayat yang kelima, sekarang ayat yang keenam. Jangan terlalu bangga kalau engkau merasa hebat, engkau merasa powerful, dan misalnya sakit dibesuk oleh orang banyak. Belum tentu semua yang membesuk itu mendukunmu sungguh-sungguh. Manusia boleh mengecewakan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah penolong yang setia. Nah, kita perhatikan beberapa ayat ya, sebelum Pastor close. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Mau nggak kira-kira kalau misalnya dibesuk, lalu setelah membesuk orang cerita begini di belakang. Ayat 7 kita lanjut. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Jujur terus terang Bapak Ibu, hal ini sering pastor dengar di pembicaraan orang-orang. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Maksudnya begini, dibesuk oleh orang banyak, dijenguk oleh orang banyak, ngomongnya mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Tapi di luarnya ngomongnya berbeda. Bahkan dibercandain lagi. Iya kan? Bercanda lagi. Mudah-mudahan. Kapok, rasain. Itu sombong sih. Waktu sehat, waktu kaya, selalu remehin orang-orang lemah. Ya, dan itu memang ada di sekitar kita. Tapi sharing ini membuat kita menjauh itu, dan kita tidak mau ada di area itu. Ya, lalu ia keluar. Ulangi, kita sampai 7 saja deh, ya. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan-jalan. Kamu tahu nggak, si Anu itu loh, misalnya contoh, sakit loh. Iya, memang sih dia waktu sehat begini. Tapi dia tadi besuk sebagai teman, tapi keluarnya justru sepertinya mengatakan kapok. Ayo, kita tidak mau di situ, ya. Kita tidak mau di situ. Tapi firman ini mengingatkan kita, lebih baik kita hidup mengandalkan Tuhan saja daripada mengandalkan manusia. Perihal berbuat baik, Pastor Andy akan terus berbuat baik karena ini firman Tuhan. Tapi saya tidak boleh berharap imbalan. Saya tidak boleh berharap sesuatu kembali dari perbuatan baik itu. Karena melakukan perbuatan baik adalah bagian daripada orang percaya. Tuhan memperlengkapi orang percaya, anak-anaknya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, yuk menjadi pribadi yang berbahagia. Intinya adalah perhatikan orang yang lemah. Mereka adalah, kalau dalam bahasa yang sering kita ucapkan, ladang kebaikan, ladang amal, atau kita katakan ladang pelayanan, untuk kita menyatakan pelayanan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat masuk hari yang baru. Pastor berdoa kiranya renungan ini menguatkan kita dan kita menjadi berkat bagi banyak saudara-saudara kita yang sedang susah,
orang-orang susah, kita hadir memberikan mereka senyuman, kebahagiaan, pertolongan, tangan yang menguatkan, tangan yang mengangkat, dan tangan yang juga mau mendoakan bagi Bapak Ibu sedang dalam kondisi lemah tubuh. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Tuhan yang memberi kita firman-Nya, dan Tuhan memberikan sukacita di setiap hati. Hati yang bersukacita, ada aliran-aliran kesembuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat sabda firman-Mu serta pujian kepada Tuhan yang menguatkan setiap hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.